Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sehat semuanya? Bu Haji sehat? Masya Allah. Ini awet muda ya Bu Haji ya. Kangen ini Bu Haji. Nanti mau minta nasihat dari Bu Haji, apa nih kiat-kiat sehat di usia seperti ini? Bu Haji Sahim, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini tempat penuh kenangan, tempat penuh perjuangan, tetesan keringat umat tertumpah di sini. Begitu masuk masjid ini, yang saya ingat di sini ada tulisan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105. Dan bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman akan melihat hasil kerjamu. Allah mengetahui yang gaib, dan Allah mengetahui yang nyata. Masya Allah. Saya lihat lagi tulisannya masih kebayang Pak, masih ada tuh. Tapi sekarang udah berganti keramik ya. Semoga almarhum Pak Haji Julia Rashid Allah karuniakan derajat yang tinggi. Allah tempatkan pada buhul-buhul surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jariahnya tidak kurang-kurang akan mengalir terus kepadanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ini Teh Nanda bukan? Teh Nanda ya? Pangling ya Teh Nanda ya? Iya ya. Saya sempat ngejar-ngejar ada yang mirip Teh Nanda di Masjid Nabawi. Saya panggil-panggil udah masuk ke tempat sholat perempuan. Masya Allah. Bapak Ibu sebelum tausiah hanya flashback aja. Tahun 2023 saya bergabung di sini. Berarti berapa tahun yang lalu Pak Mukarom? 2023. Nah. Masih unyu-unyu ya Pak Haji. Koni masih kecil, masih bayi, masih gitulah. Terjadilah tarbiyah dari Allah. Saat keluar sempat belajar kembali di Darut Tauhid. Diamanahi untuk khidmat di Darut Tauhid Bandung, mengurus Yayasan Darut Tauhid Jakarta, dan sekarang khidmat ngumpulin korban-korban bencana. Insya Allah besok Pak Haji 30 korban bencana dari Aceh, Sumatera Barat, dari Padang, dan juga dari Medan kita urus beasiswa pendidikannya gratis. 30 anak per tahun. Mohon doanya. Jadi saya ngurusnya gitu, yang gratisan sekarang Pak Haji. Yang perlu dibantu kita gratiskan. Ya, dari mana dananya? Ya minta ke Allah aja. Kan semua juga dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya ketinggian berarti Ustadz ya. Ustadz Mukarom. Setiap kita itu bermuamalah, berinteraksi. Suami dengan istri, istri dengan suami, ayah dengan ibu, juga dengan anak, dengan cucu, dengan tetangga terdekat, dengan tetangga terjauh, dengan masyarakat, dan dengan umat. Maka setidaknya ada 3
hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentang diri terlebih dahulu. Jadi bukan tentang orang lain, bukan tentang di luar diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hei setiap diri. Jadi Allah menegur setiap diri. Hendaklah kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Jadi diri kita diminta oleh Allah untuk berpikir, memikirkan nasib diri. Tentang apa? Tentang masa depan. Dan masa depan kita itu, dunia akan sirna hanya sebentar, sedangkan akhirat wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama, lebih kekal selama-lamanya. Nah, memikirkan itu nasib kita nanti. Duh, nanti gimana ya di alam barzah? Kebayang tidak, Bu? Pak? Duh, gimana nanti nasib kita di padang mahsyar? Duh, nanti nasib saya gimana ya? Apakah lebih berat timbangan kebaikan atau berat timbangan keburukan? Bagaimana ketika yaumal hisab terjadi? Nah, kita itu sudah mulai beralih di usia senja, rata-rata di sini pada senior. Yang lagi tren sekarang itu namanya slow living. Jadi hidup itu sudah harus melandai, slow, tidak harus terlalu mengejar dunia. Sudah serba dicicipi. Ya, kemarin saya ngobrol sama istri, Umi udah pernah belum naik mobil seperti itu? Ada mobil mewah nyalip, Pak. Kata istri saya, sudah diundang oleh ketua majelis taklim. Gimana rasanya? Sama, maju ke depan gitu. Sama, bannya juga bulat. Sama juga sampai di tujuan. Yang membedakan apa? Perubahan hati. Kadang manusia ini berubah hati ketika casingnya masuk ke Alphard, jadi berubah. Ketika naik angkot, jadi berubah. Ketika naik mobil mogok, jadi berubah. Nah, yang the best itu adalah dia tetap ajeg. Apa ajegnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia di sisiku, kata Allah, hanyalah yang paling bertakwa. Jadi kata kuncinya untuk diri ini at-taqwa hahunna. Takwa itu dalam diri. Rumus simpelnya sederhana. Ini Allah suka enggak ya? Lakukan. Ini Allah benci, hindari. Ini Allah senang, lakukan, kerjakan. Ini Allah enggak suka, tahan, jangan dilakukan. Jadi sesimpel itu. Belajar agar hati ini hidup, berceloteh. Mau melakukan apapun, masuk ke masjid, Allah suka kaki kanan, melangkahlah kaki kanan. Allah suka berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jangan duduk dulu, Allah suka tahiyatul masjid, dirikan salat tahiyatul masjid. Jadi kejar apapun ketika instrumen hati kita berbicara, ini Allah suka. Akan beres. Akan beres. Anak-anak diberesin sama Allah. Istri, pasangan hidup diberesin sama Allah.
ya, keluarga dibereskan sama Allah, dengan masyarakat tetangga dibereskan oleh Allah. Nanti saya ada testimoninya, Pak. Nah, takdirnya diberi amanah tugas. Jadi tugasnya khidmat Bapak Ibu kepada para tamu-tamu Allah yang berangkat umroh, yang berangkat haji. Takdirnya baru pulang kemarin dari Tanah Suci menjadi petugas haji. Nah, banyak kisah hikmah yang mungkin nanti saya urai satu persatu. Jadi yang pertama, pastikan cek diri. Karena orang lain itu di luar diri kita, mau anak, mau istri, mau siapapun, berlaku menjadi ujian. Ketika berhasil lulus ujian, jadilah amal soleh. Ketika gagal di dalam bermuamalah menempuh ujian, maka jadilah dosa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya dengan istri berhasil misal, maka jadi amal soleh. Ketika suami bisa tersenyum dengan istri, maka istri bahagia. Itulah amal soleh suami. Ketika istri membangunkan suami ngajak tahajud, berhasil tahajud berdua, maka jadilah amal soleh. Ya. Nah, usahakan indikator utamanya adalah derajat takwa. Apa Pak Ibu? Derajat takwa. Maka akan terjadilah janji dan jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Siapa yang bertakwa di jalan Allah, maka dibukakan, ngegelontor pertolongan-pertolongan Allah. Masya Allah. Kuncinya apa Pak Ibu? Takwa. Jadi kerumitan dunia ini karena kita menjauhi takwa. Siap Bu? Masya Allah. Amalannya nanti boleh dibuka PR-nya Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. Surat Ali Imran ayat ke 17. Boleh diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini amalan puncak takwa. 1, bersabar. As-sabirina. Maka sabar di dalam mendidik diri. Sabar dalam menempuh ujian. Sabar ketika datang musibah. Sabar ketika menjalani ketaatan. Tahajud 11 rakaat. Harus sabar. Orang yang benar sabar dalam ketaatan, tahajud itu bisa menikmati. 2 rakaat bisa selesai Al-Baqarah. Tapi yang tidak sabar, cepet-cepetan. Benar nggak Bu? Ini saya ngalamin diri saya sendiri ya, bukan orang lain. Kalau kita lagi kurang sabar, tahajud itu pengennya cepet. Tapi bagi yang sabar dalam ketaatan, sedekahnya sabar, cirinya konsisten. Tidak peduli besar kecil, tetapi wasoro iwaddoro. Ketika lapang, ketika sempit, tetap bersedekah. Nah itu sabar dalam ketaatan.
Sabar, setiap masuk waktu duha, dia tidak lepas dari duha. Ketemu sepertiga malam, dia bangun, kumil laila illa qalila, tahajud, lakukan. Mengambil nafilah, ingin mendapat derajat istana di surga, 12 rakaat yang muakkad, tidak tertinggal. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sholat rawatib, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya 2 rakaat, dan qobliyah subuh 2 rakaat. Kejar nafilahnya, sabar dalam ketaatan. Setuju tidak? Nah, maka kalau ini bisa kita raih, kita telah berhasil mendidik diri, menguasai diri. Ingat ya, musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar itu nafsu diri. Orang banyak gagal karena ngejar dunia berlebih-lebihan. Tapi begitu dia bisa menundukkan dunia, dia berhasil. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sabar di dalam mengalihkan pembicaraan. Ngobrolnya kalau masalah dunia memukau. Kapan kita ganti cat baru? Kapan kita beli rumah baru? Kapan kita beli kendaraan? Terus aja ketemu anak, bagaimana biaya sekolah, bagaimana tabungan, dan seterusnya. Betul tidak? Enggak berkesudahan. Tapi begitu diganti, Papa yakin ngajak mama ke surga. Mulai itu suami itu limbung. Ya, gimana ya supaya keluarga kita nanti bersama di surga. Baik, kalau begitu stop. Tidak ada pegang HP. Maghrib sampai Isya semua pegang Quran. Setuju tidak Pak Ibu? Stop HP. Tidak ada fadilah, tidak ada manfaat. Ya, TikTok, Facebook, apalagi itu Pak? Dunia medsos itu YouTube. Udah stop dulu lah. Quran. Setuju Pak Ibu? Ketika itu mampu dilakukan, berarti dia sabar dalam ketaatan. Yang kedua, wassadiqina. Orang yang dia jujur, terpercaya. Simple Pak Ibu. Simple sekali. Kenapa kita roboh, hilang kepercayaan? Karena tidak sesuai ucapan dengan yang dilakukan. Jadi kenapa seseorang jadi tidak punya wibawa? Karena hilang kehormatannya. Kenapa hilang kehormatannya? Tidak ada yang bisa dipegang. Berbeda antara ucapan dan perilaku. Guru kepada murid, harus disiplin. Gurunya suka telat. Kata murid, disiplin. Betul tidak Bu? Ayah kepada anak, Papa sekarang sudah tahu laki-laki wajib ke masjid. Berangkat ke masjid. Dipukul itu anak supaya ke masjid. Aduh, anak jadi nangis. Datang ke masjid, ketemu imam masjid. Ditanya sama imam masjid, kenapa kamu nangis ke masjid begini? Pak Ustadz, papa gue nyuruh gue ke masjid. Padahal papa gue nggak pernah ke masjid. Oh gitu. Hilang wibawa. Jadi kenapa dakwah ini roboh? Karena yang menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Di sini unsur ruhiyah. Bisa dipahami Pak Ibu? Ya, as-shadiqina. Jadi berusahalah menjadi orang yang terpercaya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat terpercaya. Mudah belianya saja gelarnya sudah Al-Amin, terpercaya. Yang ketiga, wal qanitina, untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Hayya 'alas shalah,
TBM. Ulangi Bapak Ibu, TBM. Tepat waktu berjamaah di masjid. Ketemu masalah, lari ke rumah Allah. Di rumah Allah jauh lebih tenang, jauh lebih membahagiakan. Ini masa liburan, betul tidak Pak Ibu? Saya kemarin ngajak anak-anak jemput dari pondok. Beres ujian terbuka, judulnya membahagiakan anak. Ayo kita langsung ke Bogor. Di Bogor masuk ke Taman Safari, ketemu dengan beruang, ketemu dengan macan, harimau, sampai kepada hikmah. Tetapi tidak cukup untuk menenangkan batin. Berangkat ke Bandung, nyari tempat yang indah, sampai ke Lembang, macet yang terjadi. Pulang, capek, masuk angin, kerokan, gitu Pak Haji. Tapi satu ketika dirubah destinasi wisatanya. Yuk, kita jalan-jalan kemana? Ke rumah sakit. Pertama yang dituju ruangan jenazah. Mulai itu bingung anak-anak tuh, melihat jenazah begitu banyak. Nah, apa yang kepikir? Oh, begini Abi ya, usia itu tidak lama. Sampai kepada hikmah. Masuk lagi ke ruangan yang kelas ekonomi, yang mungkin BPJS-nya juga sulit diurusnya. Untuk bekal beli obat. Nah, coba Pak, bedakan rasanya. Kasih aja anak kita selembar yang warna merah. Nah, kasih ke ibu itu yang lagi nangis, yang lagi hatinya ngejerit batinnya ke Allah karena tidak sanggup bayar beli obat. Anak kita menjalani perjalanan ruhani, spiritual yang menguatkan dirinya, ketemu dengan hikmah terbaik. Oh, begini ya Abi ya. Ternyata kita harus pandai bersyukur. Datang lagi ada manusia gerobak. Tahu Bapak Ibu manusia gerobak? Ajak jalan-jalan tuh tengah malam, ketemu manusia gerobak. Pak, ajak ngobrol sama anak-anak kita. Pak, Bapak tidur di mana? Ya inilah di sini gerobak, nggak ada rumah, di trotoar pakai kardus. Nah, kita alhamdulillah masih ada kontrakan. Iya ya Bi ya, kita masih ada rumah. Naik tuh mindsetnya, dimensinya bukan sekadar jalan-jalan semata, tapi sampai kepada mau'izatil hasanah, hikmah terbaik. Siap Bapak Ibu? Satu, sabar. Perih, kehidupan ini kan perih Pak Ibu ya. Ya, menjalani takdir itu perih. Maka usahakan mintalah kepada Allah supaya diberikan takdir baik, dihindarkan dari takdir buruk. Yang kedua, apa setelah sabar? Jadilah orang yang jujur, terpercaya sampai akhir hayat. Terpercaya, tidak ada dusta. Yang ketiga, bangun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, wal munfiqina, dia terus bersedekah walau dikala sempit, terlebih dikala lapang. Uji coba Pak Ibu, dapat uang, misalkan di dompet cuman selembar-selembarnya yang merah. Ketemu orang yang harus dibantu, berani tidak? 50% dibagi dua, sedekahkan, lepaskan, lakukan, lupakan, ikhlaskan. Masya Allah. Ya, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, berikhtiar mencari nafkah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dapatlah pinjaman 6 dinar. Dari 6 dinar itu, beliau pulang bergegas ke rumah. Di tengah jalan ketemu sahabatnya. Ternyata sudah 3 hari 3 makan. Maka disedekahkan seluruhnya. Pulang ke rumah hanya membawa bekal takwa. Apa yang terjadi?
tercium bau wangi masakan super sedap dari rumah Fatimah. Kata Nabi, inilah buah takwa. Ternyata Rasulullah SAW masak besar di rumah Fatimah. Jadi rezeki itu ternyata tidak selalu harus dari apa yang diikhtiarkan. Kadang rencananya A, tapi jalan keluarnya B. Kadang keinginannya B, solusinya C. Selalu begitu. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar dari caranya yang tidak pernah kita sangka. Ada saja jalan keluar tuh, ada saja. Betul, Bu? Ya. Yeah. Kita pengennya A, Allah menolongnya B. Maaf, Bu ya. Saya ketemu dengan seorang ibu. Nangis di telepon. Gak tahu dapat nomor telepon saya dari mana. Nangis saja. Pak Ustadz, anak saya tidak mungkin lagi melanjutkan sekolah. Bu, Ibu, mari kita belajar berprasangka baik kepada Allah. Yang memberi rezeki anak itu bukan ibu, tapi Allah. Ibu, boleh nggak ibu ambil wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat. Sholat mutlak, sudah itu doa minta ke Allah. Ya Allah, Engkau yang memberi rizki, maka karuniakan rizki pendidikan bagi anakku. Beres, sholat dikerjakan. Beres sholat, disurvei. Dilihat, aduh mohon maaf Bu, itu rumahnya. Ini Kang Jabar nih yang suka survei. Beliau dari STAI, dari Tauhid. Survei. Nggak layak lah untuk ditempatin. Atap, seng, bocor di mana-mana, anak. Apa yang terjadi? Disekolahkan. SMP tamat. SMA-nya, aliyahnya tamat. Perguruan tingginya, Masya Allah, dapat grade terbaik. Begitu lulus, membahagiakan kedua orang tuanya. Diumrohkan, dihajikan. Ini kisah nyata, Pak Ibu. Asli. Betapa kita tidak pernah menyangka bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat bagi yang bertakwa. Ingat ya, rumusnya takwa. Jadi ingin dibukakan keberkahan, ingin digelontorkan rezeki, ingin diberikan apa saja yang memang ini butuh solusi, satu aja, takwa. Kembali ke surat Ali Imran. Nanti kejar, cari bagaimana sejarah keluarga Imran. Sehingga beliau ini keturunan Nabi Daud yang melahirkan Siti Maryam, kemudian melahirkan Nabi Isa. Namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Saking tingginya derajat takwanya keluarga Imran. Nah, ini amalan the bestnya Bapak Ibu sebelum kita ngobrol ya. Wal mustagfirina bil ashar. Boleh diulangi? Wal mustagfirina bil ashar. Dan orang-orang yang dia beristighfar menjelang waktu sahur. Pak, Ibu, Masya Allah, saya ketemu dengan orang yang umrohnya hampir tiap bulan. Karyawannya juga diberangkatkan umroh. Marbot masjid diberangkatkan umroh. Jadi beliau itu punya kebiasaan gitu, datang ke masjid, kalau masjidnya rapi, bersih, dicari marbotnya. Di sini berapa orang? Ada 4 orang yang bersihin masjid. Tulis namanya, minggu depan berangkat umroh. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ternyata kisah beliau ini, saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut kota ya. Singkat cerita, beliau ini dirundung masalah yang sangat besar. Dililit utang bertriliun. Bukan lagi miliar. Dijeblosin ke penjara, disel, mengadu, menghibah, sudah dalam kondisi putus asa. Dari mana jalan keluar ya Allah? Teriakannya sudah ya Allah, ya Allah, tapi tidak kunjung jalan keluar. Begitu tiba pembebasan, masyarakat tidak menerima.
sudah jadi sampah masyarakat. Jalan dari kota A ke kota B, jalan kaki sampai melepuh. Tiba-tiba ketemu dengan seseorang, mulailah berani bertanya, "Dek, saya harus kemana? Sudah bagai telur di ujung tanduk. Walaupun saya mati, ya sudahlah. Udah gak ada harapan." Dikasih petunjuk sama si Ade ini. Coba ketemu ulama ini. Datang jalan kaki. Ulama ini ngasih amalannya sederhana. "Pak, Bapak kalau susah tahajud, cukup perbanyak saja istighfar menjelang waktu sahur. Artinya di sepertiga malam terakhir, perbanyak istighfar. Astagfirullah." Diamalkan. Coba bayangkan. Ini kan pengamalan Al-Quran. Beristighfarlah di waktu sahur. Perintah Allah dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 17. Yuk kita amalkan. Beneran Bu, itu dikerjain. Dawam, Ustadz saya gak pernah berhenti. Pokoknya astagfirullah. Cuman itu aja. Ya Allah Pak Ibu, sekarang membangun gedung berpuluh lantai di Jakarta, membangun gedung di kota-kota besar berpuluh lantai, karena merasa ini wujud bukti pertolongan Allah, maka rezeki itu jadi gak berasa. Ketemu marbat masjid, umrohkan. Karyawan di list, siapa yang belum umroh, berangkatin. Masya Allah. Terpekurlah dalam sujud di Masjid Nabawi. Cerita ini nyata sampai ke telinga saya. Beliau berbisik sambil menangis, "Ustadz, buat saya harta sudah tidak berasa. Kalaupun diambil semuanya, berarti itu rezeki saya. Tapi rezeki saya paling hakikat adalah saya diampuni oleh Allah." Jadi dia itu merasa rezeki terbesar buat dia itu kalau dia bisa diampuni oleh Allah. Makanya sampai detik ini satu aja, saya kemana-mana istighfar. Astagfirullah. Oh, ayo canceling lewat, isi dulu silakan. Masya Allah. Bu, ini asli ya dari Allah. Dan ketika dibuka keutamaan istighfar, Masya Allah. Kesulitan kita adalah konsisten. Apa Pak Ibu? Istiqomah. Ayo, dawamkan istighfar. Dan tidak usah dihitung. Ustadz harus berapa kali? 100 kali? Enggak. 1000 kali? Enggak. Masih kurang. Sebisanya kita beristighfar, karena lautan dosa yang kita bawa saat ini perlu kita bersihkan. Siapa Bapak Ibu? Amalannya sederhana. Kalau masalah materi, apa materinya? Judul itu transformasi bekerja dengan kolbun salim. Nah itu mah nantilah, itu mah edisi perusahaan ya. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Haji tidak terasa memang usia sudah punya cucu satu, baru belajar. Intinya fatawakal Allah fahuwa hasbuh. Hakikat utama saya menyebut Pak Haji Julia Rashid adalah guru terbaik dalam sisi hidup saya, dan beliau mengajarkan kokohnya Al-Quran. Semoga Allah muliakan ya, dan Allah berikan kedudukan terbaik di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Menyaksikan. Kabulkan permohonan ini ya Allah. Berkahi jamaah ini ya Allah. Berkahi keluarganya, berkahi rumah tangganya, berkahi pasangan hidupnya, berkahi generasi keturunannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangi diri kami, agar kami berkasih sayang satu dengan lain karena mencintaimu, karena tunduk patuh kepadamu, karena merasa takut hanya olehmu. Limpahkan kepada kami ya Razak rizkimu yang halalan thayyibah, yang Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan diri kami husnul khatimah, jauhkan dari su'ul khatimah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami hati yang sakinah, batin yang tenang ya Allah, yang berharap berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma ya Rabb, limpahkan, jadikan tempat ini tempat yang Kau berkahi. Himpunkan orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.